Shalom saudara-saudara, kita sudah sampai kepada bagaimana memimpin pelajaran Alkitab yang ketujuh. Ya, ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengajar caranya sampai orang mengambil keputusan yang lalu. Sekarang kita orang sampai dapat melakukan, ya. Jadi terampil melakukan sesuatu tujuannya, ya. Nah, pada waktu kita akan mengajarkan terampil melakukan sesuatu, maka kita akan memberi contoh, ya. Jadi pendahuluannya kita memberi contoh bagaimana orang supaya terampil melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita mau mengajar orang membuat masakan, jadi kita mesti tahu apa bumbu-bumbunya, apa makanan yang perlu disiapkan, apa bagaimana cara menyiapkannya, bagaimana cara memasaknya. Nah, begitu juga pada waktu kita akan mengajarkan supaya murid kita terampil melakukan sesuatu, jadi kita juga caranya demikian. Nah, mari kita lihat bagaimana ya, saya kasih contoh, kita akan membaca Yehezkiel 33 ayat 1-9. Nah saudara, untuk tujuan ini, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan dengan baik. Ya, Tuhan, kami mau belajar bagaimana memimpin pelajaran Alkitab, supaya murid dapat melakukan tugas yang Tuhan berikan. Pesan yang Tuhan sampaikan. Pimpinlah para guru, para pemimpin KPW, kami semua yang belajar supaya dapat mengajarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat ya, baca Yehezkiel 33 ayat 1-9. Saya tidak bacakan ya untuk menghemat waktu rekaman ini. Jadi saudara membaca Yehezkiel 1 sampai ini adalah nubuatan pengharapan bagi Israel, ya. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Nah, lalu minta murid menjelaskan apa inti bacaan itu. Ya, mulai kita baca doa, ya, masih ingat ya. Lalu kita cari pesannya. Dari Yehezkiel 33 ayat yang kita hanya mengambil 9 ayat saja, tetapi dari situ apa pesan intinya? Nah, supaya mereka mengambil apa pesan intinya ya. Jadi Yehezkiel itu mendapat tugas agar menyampaikan pesan kepada bangsanya, ya, agar mengambil seorang yang dan menetapkannya untuk menjadi penjaga kota. Ya, kalau kita baca ayat 2 demikian. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Ya, kalau ayat 7 sebenarnya sama, tetapi dia pesan ini disampaikan kepada Yehezkiel ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ini pesannya, ya. Lalu kita lihat, jadi kita mencari apa kebenarannya, ya seperti biasanya kita mencari dulu apa kebenarannya. Nah, jadi kalau saudara baca tadi, ya ayat 3, 4, ya ayat 8, saya bacakan ayat 8-nya saja. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat, itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya kepadamu, ya.
Jadi kalau kita sudah dikasih pesan, lalu kita tidak menyampaikan pesan itu, misalnya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan mati, kita tahu, lalu kita tidak menyampaikan pesan itu, maka kita akan bertanggung jawab atas jiwa mereka. Nah itu, yang kedua, pesan yang kedua, ya, saya ambil ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi tidak bertanggung jawab. Kalau kita sudah memberitahu tetapi orang tidak melakukan, itu tanggung jawab mereka. Nah ini kebenaran yang kita dapatkan dari ayat 8, ayat 9 ya. Sebetulnya jadi diulangi apa yang sudah disampaikan. Nah oleh sebab itu, ya saudara sebagai guru ya menjelaskan kepada mereka. Sebetulnya Tuhan itu memberi pesan kepada kita. Kita ini kan sudah tahu berita keselamatan. Kita itu kan sudah tahu Tuhan Yesus sudah pesan. Siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang yang tidak percaya, ya dia akan binasa kekal. Itu dari Yohanes pasal 3. Ya. Nah sama seperti dalam Yehezkiel 3:3 ini, Allah berpesan kepada Yehezkiel, kalau Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada bangsa itu, tetapi kalau Yehezkiel tidak menyampaikan kepada mereka, jadi tanggung jawab itu di atas pundak orang yang diberi pesan karena tidak menyampaikan. Tetapi kalau kita menyampaikan, maka tanggung jawabnya ya kita pokoknya lakukan. Orang mau bertobat atau tidak itu urusan mereka, ya. Jadi kita tugasnya adalah menjalankan perintah Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, lalu bagaimana menjalankannya? Nah, itulah di dalam tujuan untuk supaya mereka bisa berbuat sesuatu di sini kita ya. Jadi aplikasinya yang berbeda. Ya, jadi kita lihat lagi bahwa caranya kita murid bisa menguasai pesan Tuhan. Jadi murid harus mencoba menyampaikan pesan Tuhan dengan bimbingan, lalu murid dapat menyampaikan pesan Tuhan untuk melakukan sendiri. Jadi tadi itu ayat-ayat yang kita baca dari Yehezkiel itu menolong murid mau mengerti bahwa kita sudah menerima pesan Tuhan, kita harus menyampaikan, ya. Jadi ini aplikasinya, murid coba sampai bisa. Kemudian apa pesan Tuhan? Nah, saudara di sini guru menyiapkan pesannya apa yang harus disampaikan. Ya saya ambil yang jalan sederhana yaitu jalan Roma ya yang sudah kita pelajari supaya ayatnya tidak banyaknya. Saudara akan mengajarkan kepada murid supaya mereka menghafalkan langkah-langkah ini. Yang pertama, pesannya apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menguasai pesannya ya, kayak tadi membuat kue atau membuat masakan. Mereka harus tahu dulu resepnya supaya makanan itu jadi. Jadi kalau kita suruh murid menyampaikan pesan Tuhan, jadi harus pesannya itu kita berikan ya. Jadi lalu di sini kita akan melihat yang pertama pesan Tuhan itu kita lihat dulu dari 1 Timotius ya. Allah mengasihi semua orang. Ia ingin agar semua orang dapat menerima hidup yang kekal, bisa diselamatkan. Nanti saudara membaca 1 Timotius 2, 3 sampai 4. Ya. Nah, ini kita berikan kepada murid-murid ya. Lalu tapi manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara lihat Roma 3:23 ya. Kemudian Roma 6:20 ayat 26, Roma 3 ayat 26, sebab upah dosa adalah maut, mati ya.
manusia tidak berdaya, dia memerlukan pertolongan. Nah, tapi yang dihafalkan ini ya, upah dosa adalah maut. Jadi kalau sampai orang tidak mengenal Tuhan kan dia akan maut ya, maksudnya hukumannya itu mati. Tetapi Allah itu mengasihi kita ya dan menawarkan jalan keluar. Nah, kita ambil dari Roma 6:23, Ia mengaruniakan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Roma 6:23 tapi bagian B-nya. Jadi kita menjelaskan ini supaya mereka menghafalkan. Nah, lalu kita beritahu lagi bahwa Allah pada waktu kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu Roma 5 ayat 8. Ya, sama seperti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara juga bisa waktu menjelaskan ambil Efesus 2 ayat 8-9 ya, bahwa semua itu karena kasih karunia. Semua itu karena karunia ya, Allah mengaruniakan. Bukan karena kita bisa, tetapi Allah memberikan dengan cuma-cuma, yaitu hadiah. Supaya ini dijelaskan kepada itu hadiah kepada kita. Kita tidak mampu berusaha bagaimanapun nggak bisa karena kita orang berdosa. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita melalui Yesus Kristus ya. Nah, lalu bagaimana? Kalau sudah diberi mau terima atau tidak? Kita mau terima kalau kita percaya bahwa Allah sudah memberikan anak yang tunggal, siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal, harus kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu kan Roma ayat 9. Ya, lalu ayat 10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 10. Nah, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Nah, ini sederhana, saudara. Hanya berapa ayat? Hanya 6 ayat ya pesannya. Yang pertama, 1 Timotius pesannya, semua orang selamatkan. Lalu Roma 3:23, Roma 3:26, Roma 5 ayat 8, dan Roma 10 ayat 9 dan 10, 6 ayat. Nah, saudara minta mereka mempelajari, membaca beberapa kali alamatnya, kemudian isinya, yang penting ya isinya ya. Nah, setelah itu saudara memberitahu langkahnya, ya, langkah-langkah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yang pertama, ya mereka harus menjalin hubungan yang baik dulu dengan orang. Ya, kalau hubungan belum baik, bagaimana kita bisa bercerita? Nah, kemudian doakan orang itu yang akan kita berikan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendoakan dia, pada waktu yang tepat, kita sampaikan pesan Tuhan. Nah, pesannya udah hafal, itu sebabnya perlu dihafal. Kalau nggak hafal kan, kita mesti bawa Alkitab ya. Jadi, suruh dia menghafalkan. Nah, lalu tawarkan, kalau orang itu mau percaya pada Tuhan Yesus, ya setelah pesannya disampaikan, 6 ayat tadi disampaikan. Nah, jika dia bersedia, ya kita harus mendoakan dia. Ya, begini doanya, kurang lebih ya kita ajarkan. Apa isi doanya? Isinya, Tuhan Yesus, dengan sepenuh hati saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan daripadamu. Saya percaya dan beriman sepenuh hati bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati ganti saya dan sungguh-sungguh bangkit kembali untuk mengampuni dosa saya. Nah, saudara-saudara, ini kita bekali, murid-murid kita bekali supaya mereka terampil bisa melakukan sesuatu. Nah,
Ya, kemudian minta murid menyebut langkah-langkah tadi, ya, apa isi pesan Tuhan. Jadi ini kan kita mengajar keterampilan supaya mereka bisa melakukan. Jadi murid-murid dibimbing, ya, supaya mereka beberapa kali ayo dihafalkan. Kalau suruh mereka hanya diberi ayatnya lalu pulang, biasanya mereka mungkin tidak melakukan, ya. Jadi kita bimbing mereka pada waktu dalam pertemuan. Mungkin tidak terlalu lama sih. Kalau persis kata-katanya mungkin agak lama, tapi tidak apa-apa karena ini mau belajar melatih sesuatu. Nah, sesudah itu mereka suruh berdua-dua, ya, suruh berdua-dua, minta mereka latihan, dua-duanya kalau sudah bisa hafal, nah kemudian sendiri, minta tampil ke depan, ya. Saya harap waktunya cukup. Nah, yang lalu kan kita sudah membekali bagaimana murid mengambil keputusan, mau. Nah, sekarang bagaimana melatih? Ya, dengan cara macam-macam ya. Ini khususnya bagaimana melatih mereka untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan supaya orang beroleh keselamatan. Nah, setelah itu saudara minta mereka praktek di rumah. Minta mereka dalam minggu ini mencoba, ya mungkin sesama teman dulu, kepada teman yang sudah kenal, sama-sama latihannya, ya, untuk menghafalkan. Mungkin di kelas kalau hanya 1-2 jam kan belum hafal, mereka pulang lalu partnerkan. Mereka kita minta supaya mereka berteman. Jodohkan si A, siapa rumahnya dekat siapa, atau teman baiknya siapa. Sekarang kan bisa melalui video call, ya, kalau tidak boleh bertemu melalui video call. Ayo silahkan. Jadi supaya punya accountability, kita kasih mereka partner, teman doa atau teman mengabarkan Injil. Nanti kalau mereka sudah fasih, mereka bisa menghafalkan, nanti mereka mau antusias, ya. Apalagi juga kita doakan supaya mereka mau melakukan, bisa melakukan. Jadi setelah itu, saudara jangan lupa, penutupnya doakan masing-masing. Dan minta mereka mengambil keputusan, mereka mau melakukan, kita sudah bekali, jadi sampai mereka bisa mengabarkan Injil. Kan tujuan kita hidup memuliakan Tuhan, supaya bisa menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Nah, saudara, saya harap saudara juga sudah dibekali, saudara juga bisa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah para guru supaya mereka dapat mengambil waktu untuk memimpin pelajaran Alkitab dan mereka dapat mengajarkan dengan baik. Mereka punya hati untuk membekali murid-murid supaya mereka terampil melakukan, menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Berkati ya Tuhan, supaya semuanya dapat melakukan dengan baik karena Roh Kudus yang memimpin, menyertai. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Nah, amin saudara-saudara. Tadi yang terakhir itu saya tidak memberi tahu bahwa itu bagian penerapannya, ya. Jadi yang terakhir tadi itu membekali, itu penerapannya. Tadi tidak ditulis. Penerapannya yaitu waktu mereka belajar menghafalkan, ya. Lalu mereka dilatih. Demikian saudara-saudara, saya harap saudara mau mempraktekkan. Saudara sendiri juga, ya, hafalkan ayat-ayatnya dan saudara praktekkan sewaktu-waktu karena sudah hafal, enak menyampaikannya. Jadi kita harus rajin, setia menyampaikan pesan Tuhan. Sampai bertemu lagi, ya. Mungkin nanti ada pelajaran lagi yang ke-8. Ya. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara menjadi orang yang menyampaikan pesan Tuhan dan melatih orang lain. Sampai jumpa pula. Tuhan berkati. Ciao.